Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andre. Terima kasih ya udah sampai di video ini dan kita akan melanjutkan pembahasan TPM 3 Kota Yogyakarta untuk mata uji bahasa Indonesia ya, literasi membaca bahasa Indonesia, paket A nomor 11 sampai 20. Langsung aja ya, kita lihat bersama dan selamat belajar. Oke, nomor 11 ini ada teks multimoda. Multimoda itu artinya ada infografik sama pernyataan gitu. Atau infografik dan teks ya maksudnya. Karena kita lihat di sini tradisi mudik kearifan khas Indonesia. Dan nanti aja lihat infografiknya langsung ke pertanyaan ya. Pertanyaan jadi bagian sini nih kalimat kedua nih. Tanggapan tentang mudik yang tepat. Oke. Kalau dapat soal tentang tanggapan, tanggapan itu sama dengan komentar ya. Kalian dimintai pendapatnya, berarti pilih yang positif. Kenapa pilih yang positif? Karena kita memang belajar itu, terutama belajar bahasa Indonesia biar bisa berbicara dengan baik, biar bisa berkomunikasi dengan baik. Artinya kita bisa berkomunikasi menggunakan kata-kata yang positif. Ketika pertanyaan kayak gini ya pilih yang positif. Langsung ke pernyataan ya. Jangan langsung lihat infografik, tapi lihat pernyataannya dulu. Siapa tahu kita bisa mengerjakan tanpa harus lihat infografiknya. Langsung aja kita mulai dari kalimat pertama. Masyarakat harus menyiapkan oleh-oleh. Nah, dari sini aja udah nggak logis ya. Nggak logis kenapa? Karena mudik itu nggak harus selalu bawa oleh-oleh. Karena yang penting dari mudik itu adalah pertemuan kita dengan keluarga yang ditinggalkan ya. Makanya yang satu salah. Kalau satu salah berarti A dan B salah. Jawabannya tinggal 24 dan 23. 24 dan 23. Berarti nomor 2 udah pasti betul sebagai jawaban. Nggak perlu dibaca ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Kegiatan mudik hanya dapat dilakukan ketika masyarakat sedang merayakan Idul Fitri. Enggak ya. Jadi mudik itu nggak harus selalu Idul Fitri. Ya bisa yang lain-lain ya. Bisa yang lain-lain. Ini untuk kegiatan-kegiatan bisa-bisa di liburan-liburan. Dan liburan itu nggak selalu di Idul Fitri doang. Kalau yang empat, libur menjadi terapi psikologis bagi masyarakat sembari memanfaatkan waktu libur untuk wisata. Ya, betul. Ini jawabannya 2 dan 4. Nomor 12, masih infografik yang sama. Kita lihat soalnya. Apa yang akan terjadi jika mudik tidak disiapkan dengan matang? Ini berarti prediksi situasi. Prediksi situasi sama ya, cari yang positif. Dan kita bisa pakai logika di soal-soal seperti ini. Maksudnya tidak perlu lihat infografik jika tidak diperlukan. Sekarang kita lihat di sini, kita lihat pernyataannya dulu. Kalau tidak disiapkan dengan matang, apa yang akan terjadi? Apakah banyak pemudik menggunakan kendaraan pribadi untuk menghindari macet? Enggak ya. Perjalanan mudik akan terganggu karena banyak terjadi kemacetan lalu lintas. Ya, kalau kita tidak persiapan dengan matang, pasti kita akan dapat macet. Ini berarti ada angka duanya. Jawabannya bukan satu dan dua, tapi 2 dan 3. Kenapa? Karena angka satu tadi bukan sesuatu yang akan terjadi ketika kita tidak mempersiapkan mudik dengan matang. Kalau nomor satu ini ada sesuatu yang terjadi ketika kita mempersiapkannya dengan matang ya. Padahal yang ditanyakan di sini yang tidak matang. Coba kita cek dulu jawaban nomor 3. Banyak pemudik terlambat sampai kampung. Ya, karena macet makanya terlambat sampai kampung. Betul, jawabannya 2 dan 3. Jadi caranya seperti itu. Temukan satu jawaban benar, kemudian lihat ke opsi, apakah opsi ada jawaban yang lebih mengarah ke jawaban benar atau tidak. Seperti itu ya. Nomor 13, solusi permasalahan. Oke, kita lihat. Di sini tentang flu Singapura ya. Kita lihat dulu pernyataannya ya sebelum ke dalam teks. Perlu disediakan alat makan, minum, dan perlengkapan pribadi bagi penderita flu Singapura. Ya, ini perlu banget ya. Jadi pokoknya orang sakit itu selalu diberikan sesuatu yang sendiri, yang pribadi, biar dia tidak menular, menghindari penularan ya. Jadi minumnya tempat minum sendiri, tempat makan sendiri, seperti itu. Berarti jawabannya ada angka satunya, 12 atau 14. Kita lihat nomor 2. Kemenkes harus meracik dan menciptakan vaksin ampuh untuk memusnahkan flu Singapura. Ini bagus, tapi tidak logis ya, karena menuntut sebuah kementerian harus segera meracik obat dan membuat vaksin itu sesuatu yang apa ya? Ya nggak logis lah, pelan-pelan lah ya, prosesnya pelan-pelan ya. Berarti nomor 2 nggak berarti jawabannya 1 dan 4. Kemungkinan jawabannya 1 dan 4. Tapi kita bisa cross check dulu keempat. Orang yang merawat flu Singapura harus menjaga kebersihan dan rajin mencuci tangan. Ya, betul. Ya, jadi mau orang yang sakit itu ketika kita merawat orang sakit kita harus bersih seperti itu. 14.
Cara pengarang menggambarkan watak burung hantu yang tidak percaya diri. Oke, di sini udah jelas. Tokoh yang ditanyakan adalah burung hantu dan wataknya adalah percaya diri. Kita diminta melihat percaya diri ini ditunjukkan melalui apa? Seperti itu ya. Di sini ada tingkah laku berarti dari tindakan, dialog antar tokoh berarti cara ngomongnya, keadaan lingkungan berarti sekitarnya, diungkapkan langsung. Maksudnya contohnya burung hantu adalah hewan yang tidak percaya diri. Contoh diungkapkan langsung. Kita lihat di sini. Suatu malam di hutan yang sunyi, seekor burung hantu muda merasa takut. Ya, takut. Ini penakut ya. Burung hantu itu sangat sedih karena tidak bisa mengejar mangsanya. Burung hantu muda bertanya pada ibunya, "Mengapa aku tidak bisa terbang seperti burung yang lain? Apa yang salah dengan diriku?" Ya kan? Ibunya berkata, "Tidak ada yang salah denganmu, sayang. Kamu hanya belum belajar bagaimana terbang dengan baik. Kamu masih muda dan masih banyak waktu untuk belajar." Tapi aku merasa begitu lemah dan tidak berguna. Nah, ini berarti dari dialognya ya, dia merasa tidak percaya diri. Makanya jawabannya yang B. Nomor 15. Kita lihat pertanyaannya dulu. Latar yang sesuai dengan cerita inspiratif. Latar ya. Ini latar suasana sama latar tempat. Kita lihat di sini ada takut, tegang, riuh, dan kecewa. Sementara di sini warung pinggir laut, daratan, lautan, pantai. Nah, ini sebenarnya udah jelas ya latar tempat berarti daripada kita bingung menentukan suasananya, lebih baik kita lihat menentukan tempatnya aja, ya kan? Ada warung pinggir laut, daratan, lautan, atau pantai. Kita lihat di sini. Nemo, ikan kecil melompat ke daratan. Berarti ada satu, daratan. Kedua siripnya memeluk tas ransel berisi keperluan sehari-hari. Bla 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 berkali-kali ia ragu pertama di dirinya apakah keputusannya tinggal di daratan sudah benar. Namun sisi lain ia tahu bahwa daratan semenarik cerita-cerita yang ia baca. Nemo menghampiri penjaga warung. Berarti ada di warung pinggir laut, ya kan? Nah, daratan ada, warung pinggir laut ada. Kira-kira apa yang aku butuhkan? Uang. Uang apa itu? Uang adalah benda paling berharga di daratan. Dengan uang kamu bisa memiliki apapun. Benarkah? Namun di dalam air aku bisa memiliki apapun meskipun tidak punya uang. Wah, seandainya aku adalah ikan yang hidup dalam air. Bagaimana cara aku bisa memiliki uang? Kamu harus bekerja. Wah, aku harus bekerja ya. Apa yang bisa aku lakukan? Di dalam air, ikan-ikan hanya berenang dan tidak ada satupun yang bekerja. Baiklah, aku akan mencari pekerjaan. Nemo mendatangi bengkel, toko buku, rumah sakit. Ini banyak banget ini tempatnya ya. Nahas, tak ada satupun pekerjaan yang cocok. Nahas, oke, kasihan ya. Setelah seharian mencari pekerjaan, Nemo duduk di tepi pantai. Oke, berarti ada pantai. Ia menatap laut, rumah yang ia tinggalkan. Sampai sejauh ini aku tidak pernah bertemu peri, raksasa, naga terbang, dan putri raja yang cantik jelita seperti yang pernah aku baca. Oh, tidak pernah menemukan apa yang dia baca. Berarti dia mengalami sebuah penyesalan ya, kecewa dan dia melakukan kekecewaan itu di pantai. Maka jawabannya yang D. 16 masih cerita yang sama ya. Komentar yang sesuai dengan cerita Nemo. Nah, komentar tadi apa syaratnya? Sesuatu yang positif. Kita lihat ya. Karakter tokoh digambarkan melalui penggambaran fisik secara langsung. Enggak, tadi enggak ada gambaran fisik ya. Amanah cerita disampaikan melalui jalinan peristiwa yang dialami tokoh ya. Jalinan peristiwa tadi Nemo ke daratan, dia pengen menemukan sesuatu yang baca, peri dan sebagainya, tapi ternyata enggak ada. Makanya ada amanatnya ya. Ya itu, pokoknya jangan apa ya, misalnya kita harus realistis dan sebagainya. Cerita memiliki banyak kejutan karena menggunakan alur campuran. Bisa jadi ya, ya tadi dia maju, campurannya itu kan berarti maju mundur. Tadi sempat mundur, enggak juga, enggak ada. Berarti alurnya maju tadi ya, enggak ada alur mundur. Berarti yang tiga enggak. Yang empat, nilai moral dalam cerita disampaikan melalui perjalanan tokoh Nemo. Ya, sama ya, amanah sama nilai moral berarti jawabannya yang dua dan empat ya, yang C. Nomor 17, sudut pandang. Sudut pandang itu adalah bagaimana seorang penulis itu menempatkan dirinya di dalam cerita. Bisa orang pertama ketika dia di dalam cerita, bisa orang ketiga ketika dia di luar cerita. Sekarang kita lihat kata kuncinya itu aku di luar dialog. Kalau ada kata aku di luar dialog,
berarti dia orang pertama. Kebetulan ini tidak ada dialog ya karena tidak ada tanda petik dan di sini tidak ada kata aku atau saya, berarti dia orang ketiga. Karena kita lihat dia terbatas atau serba tahu. Kita baca ya. Bari berkali-kali memindahkan barang. Ia ingin menjadikan tata ruang di rumahnya nyaman dan aman. Apapun yang diletakkan selalu dengan pemikiran yang matang dan hati-hati. Sayangnya, ia membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, sudah 5 hari ia menata barang di kontrakan barunya, namun separuhnya aja belum selesai. Saat istirahat, Barik Klip berandai-andai. Ya, sangat menyenangkan jika hal semacam itu dikerjakan seperti main game. Klik, seret, undo, dan seterusnya. Hanya saja, ia tidak seperti yang ia bayangkan. Sekuat tenaga menggeser almari, istrinya hanya ini berandai-andai. Barik berandai-andai. Berarti dia serba tahu ya, karena dia berandai-andai. Kan jawabannya yang D. Jadi seperti itu ya, kita tentukan dulu dia ada kata aku atau tidak di luar dialognya. Kalau nggak ada, berarti dia orang ketiga. Kemudian kalau dia penulis ini menuliskan sesuatu yang seharusnya dia tidak ketahui, berarti dia serba tahu. Karena di sini kerap berandai-andai. Berandai-andai kan sesuatu yang di luar, itu bukan sesuatu yang bersifat fisik ya. Dengan berandai-andai kan berimajinasi. Ketika orang lain mengetahuinya, berarti dia serba tahu. Lanjut ke nomor 18. Amanat cerpen ya, yang ditanyakan adalah amanat ya, pesan yang ingin disampaikan penulis seperti itu. Kita lihat dulu untuk amanatnya ya. Jangan mudah berprasangka buruk pada orang lain. Oke, jangan mudah percaya perkataan orang lain. Lihatlah dirimu sebelum menyalahkan orang lain dan pikirkanlah usaha yang orang lain sebelum memikirkan usahamu sendiri. Oke, kita lihat di sini. Banu merenungi kondisi warungnya. Sudah 2 hari, pengunjungnya tak lebih dari 10. Padahal sebelumnya rame, bahkan pembeli rela mengantre. Dia pikir apakah karena munculnya warung di seberang jalan. Tiba-tiba ia dikejutkan Rusli belakang. Woi, melamun ya. Kamu Rusli, iya nih, heran kenapa warungku sekarang sepi sedangkan warung baru di seberang itu ramai. Pasti pakai pesugihan. Jangan ngawur kamu. Lah, buktinya kenapa sekarang warungku sepi dan dia jadi ramai? Coba lihat sana, warung itu rapi dan bersih, tak ada sampah. Oke, berarti di sini jangan mudah berprasangka buruk, ya. Jawabannya yang ada angka satunya, ya. Angka satu di sini di opsi itu ada 13 dan 14. Tiga ini lihat dirimu sebelum menyalahkan orang lain dan pikirkan usaha orang lain sebelum memikirkan usahamu sendiri. Enggak. Berarti karena di sini tadi kan dia ceritanya memikirkan usahanya. Wah, itu pakai pesugihan. Berarti yang empat ini salah. Jawabannya satu dan tiga. Kita harus melihat diri kita sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Oh, ternyata kita kurang bersih dan sebagainya. Oke, 19. Penyebab konflik. Penyebab konflik itu adalah hal-hal yang menyebabkan konflik itu terjadi ya. Apa yang membuat konflik itu terjadi? Nah, kita lihat ya. Kita baca dulu opsinya. Aku merayu adiknya agar mau membagi hasil panen sama rata. Aku butuh uang untuk membayar cicilan rumah dan sepeda motor. Oke. Aku belum bisa membayar utang kepada tetangga dekat. Oke. Aku dimarahi istri saat memikirkan bagaimana cara mencari uang cicilan. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi penyebab konflik itu terjadi sebelum konflik. Berarti kita bisa cari konfliknya dulu. Masalahnya apa, maka kita akan ketemu apa yang menyebabkannya. Mas, besok kita harus membayar cicilan rumah dan motor. Apa Mas sudah dapat uangnya? Pertanyaan istriku membuyarkan lamunan. Aku tak menjawab, aku celingkan. Ya, berarti dia si tokoh aku ini butuh uang untuk membayar cicilan rumah dan motor. Nah, oke. Buat apa juga aku bertanya? Aku sendiri sudah tahu jawabannya. Utang dengan hitungan puluhan ribu saja di warung makan depan, penjual bensin perapatan, dan gas di warung Cikme belum kuat bayar, apalagi cicilan. Suara itu seperti ribuan lebah. Semalaman aku tak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 7 saat berita akan membawa petaka itu datang. Seorang menelpon mengabari bahwa harga beras melambung. Hal ini tentu membuat harga padi juga naik. Adikku sebentar lagi panen. Hubungi adikku melalui telepon. Ya, jarang aku menghubungi dia walaupun saudara. Bagaimana kalau hasil panen perdana ini dibagi dua aja? Harga beras sedang melambung. Tak
Lama tak ada jawaban, ada suara embusan nafas panjang terdengar dari telepon. Itu pertanda tidak setuju. Tapi Mas, ya, pasti kamu tidak setuju jika hasilnya dibagi dua kan? Kalau kau tak setuju, mulai tahun depan biar saja tanah itu diolah orang lain. Nadaku meninggi sambil ku pencet tombol warna merah di gawe. Oke, berarti konfliknya adalah si toko aku ini marah ya. Di sini marah karena tidak mau membagi hasil panennya jadi dua. Nah, kenapa dia bisa semarah itu? Apa yang menyebabkan dia bisa sampai semarah itu ya karena dia butuh uang gitu kan. Dia butuh uang. Kalau dia tidak butuh uang ya dia nggak akan semarah itu. Karena dia butuh uang, makanya ketika orang lain tidak setuju dengan idenya, maka dia sangat marah gitu. Nomor 20, perbedaan pola pengembangan. Oke ya. Perbedaan pola pengembangan. Kita di sini ada pengenalan, pemunculan masalah, pengenalan, puncak masalah. Oke, pengenalan itu sesuatu di awal ya, di cerita tentang latar, tentang apa gitu. Di sini ada opsi yang sama, pengenalan-pengenalan, jadi kemungkinan A atau C. Kita lihat di teks 2, penyelesaian, puncak masalah, pemunculan masalah. Puncak masalah itu klimaks, pemunculan masalah itu masalah kecil ya. Kita lihat dulu. Seorang laki-laki tua masih menunggu di barak. Malam semakin merayap. Dingin pada musim panas semakin memuncak. Ini menjadi tahun penting bagi lelaki tua itu. Oke, berarti dia pengenalan tokoh ya. Di sini tokoh lelaki tua. Berarti antara A atau C. Kita lihat teks 2, penyelesaian atau puncak masalah. Panglima termenung, dia gundah, dia tak akan mundur barang selangkah. Siapkan semua pasukan. Panglima menghunus pedang, menghunus artinya mengeluarkan pedang dari sarungnya. Panjangnya bersama seluruh pasukan. Pasukan mulai menyerbu, seluruh pasukan menyerang, menghantam yang dilewatinya. Suara meriam berdentum menggetarkan bumi. Berarti ini puncak masalah ya, karena perang ya. Makanya jawabannya yang C. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Kita udah sampai di nomor 20 dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temanmu. Jangan lupa klik suka dan boleh subscribe. Dan kalau kamu ingin melanjutkan ke video selanjutnya, terima kasih banget. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Semoga dimudahkan segala ujiannya sampai di ASPD besok cepat nilai sesuai yang kalian harapkan. Mungkin itu aja dari Pak Andrian. Selamat menunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.